Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Terima kasih juga buat kalian yang belum gabung, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, kita bacain novel Martel Pack chapter 5728. Di sini diceritakan menyerahkan 3 medan pertempuran domain besar dengan begitu tegas, bahkan Mi Jinglun yang merupakan musuh tidak bisa menahan perasaan kagum. Ini jelas merupakan pekerjaan dari Raja Semu yang bernama Monaye. Di pihak klan tinta selain dia tidak ada master klan tinta yang lainnya yang bisa membuat keputusan yang begitu menentukan. Harus diketahui bahwa dalam 3 medan pertempuran domain besar ini, prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari ras manusia dan klan tinta telah bertarung satu sama lain selama ribuan tahun. Dan masing-masing dari mereka telah kehilangan banyak nyawa dalam pertempuran. Jika mereka menyerah begitu saja, mereka tidak hanya akan gagal memenuhi pengorbanan mereka yang telah meninggal, tetapi juga akan berdampak besar pada situasi di masa depan. Dari sudut pandang ras manusia, Mi Jinglun tidak bisa membuat keputusan seperti itu. Bukan karena keberaniannya lebih rendah dari Monaye, hanya saja situasi antara kedua ras itu berbeda. Ras manusia selalu bertekad untuk memperjuangkan setiap inci tanah yang bisa mereka temukan. Karena jika mereka membiarkan klan tinta menduduki lebih banyak wilayah, situasi ras manusia akan menjadi lebih pasif. Karena itu tidak peduli seberapa buruk situasinya, pasukan ras manusia tidak pernah menyerah di medan pertempuran domain besar manapun. Bertahun-tahun yang lalu, dengan pengingat yang Mi Jinglun mulai memperhatikan Monaye. Beberapa tahun terakhir ini mereka telah bertarung melintasi ruang angkasa, dan meskipun mereka hanya bertemu beberapa kali, Mi Jinglun masih memiliki pemahaman yang baik tentang master kebijaksanaan dari klan tinta ini. Jadi ketika dia menerima berita tentang 3 medan perang domain besar, dia langsung memikirkan Monaye. Pertempuran di 3 medan pertempuran domain besar ini dapat digambarkan sebagai angin musim gugur menyapu daun-daun yang jatuh. Dimanapun pasukan ras manusia lewat, klan tinta tidak akan bisa melawan. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan hanya butuh beberapa bulan untuk ketika medan pertempuran domain besar ini untuk sepenuhnya dihancurkan. Pada saat itu tidak akan ada lagi ruang bagi klan tinta untuk bertahan hidup di sini. Namun Mi Jinglun tidak senang sama sekali. Kali ini klan tinta telah secara sukarela menyerah pada 3 medan perang domain besar. Tidak mengatur untuk setiap master yang kuat untuk berjaga-jaga, melainkan mengatur sejumlah besar umpan meriam untuk menarik perhatian ras manusia. Ini berarti bahwa di medan pertempuran domain hebat lainnya, klan tinta akan dapat menginvestasikan lebih banyak kekuatan. Mengapa klan tinta, atau lebih tepatnya, mengapa Monaye membuat keputusan seperti itu? Meskipun itu hanya mungkin untuk mendapatkan sesuatu jika seseorang mau menyerahkan sesuatu. Ketika membuat keputusan seperti itu, Monaye pasti akan tahu konsekuensinya. Apakah ada kekurangan tenaga kerja? Klan tinta telah melahirkan banyak penguasa wilayah selama bertahun-tahun, dan banyak dari mereka bahkan berhasil menyelinap keluar dari pembatasan besar awal surgawi. Jadi bagaimana mungkin ada kekurangan tenaga kerja? Tiba-tiba Mi Jinglun sepertinya memikirkan sesuatu, dan bersama dengan berbagai informasi yang baru saja dia dapatkan, dia segera sampai pada suatu kesimpulan. Dengan tergesa-gesa dia memanggil bawahannya, cepat kirim pesan ke semua pihak, waspadalah terhadap Tuan Pesodo Royal Lord klan tinta. Dia masih meremehkan keberanian klan tinta. Dengan munculnya tungku alam semesta, pihak klan tinta pasti akan bersaing dengan ras manusia untuk kesempatan besar ini. Jadi bagaimanapun caranya, mereka harus menciptakan beberapa Pesodo Royal Lord. Selain itu, banyak penguasa wilayah bawaan telah muncul dari pembatasan besar awal surgawi, sehingga klan tinta tidak kekurangan tenaga untuk menciptakan Pesodo Royal Lord. Mi Jinglun tidak sepenuhnya siap untuk ini, dan dia yakin bahwa ketika tunggu alam semesta muncul, klan tinta pasti akan mengirimkan sekelompok Royal Lord Pesodo untuk menghadapinya. Tentu saja, ras manusia memiliki cara mereka sendiri untuk menghadapinya. Meskipun Pesodo Royal Lord kuat, mereka tidak bisa menunjukkan kekuatan penuh mereka. Dibandingkan dengan Royal Lord sejati, kekuatan mereka jauh lebih rendah. Selama bertahun-tahun, ras manusia Rode ke-8 telah bekerja sama untuk membentuk semua jenis informasi untuk menghadapi Raja Semu ini. Sebagai ahli strategi yang berkualitas, Mi Jinglun telah mempertimbangkan semua yang bisa dia pikirkan, tapi sekarang sepertinya jumlah Pesodo Royal Lord ini jauh lebih besar dari yang dia bayangkan.
Mengapa Master Klan Tinta kekurangan tenaga kerja di sini? Dengan begitu banyak tuan wilayah bawaan yang berpartisipasi dalam penciptakan Royal Semu, pengorbanan lebih dari 10 tuan wilayah bawaan sudah cukup untuk menghasilkan Royal Semu. Jadi tentu saja mereka kekurangan tenaga. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, intelijen yang dikumpulkan oleh berbagai kekuatan telah menunjukkan bahwa penguasa wilayah bawaan yang sering muncul di masa lalu juga telah menghilang. Di sisi lain, beberapa wajah asing muncul di Klan Tinta. Tuan wilayah bawaan yang hilang pasti telah pergi ke Noretun Pass untuk berpartisipasi dalam penempaan Tuan Besudo Loyalot. Wajah-wajah yang tidak dikenal kemungkinan besar adalah penguasa wilayah bawaan yang telah melarikan diri dari pembatasan besar awal surgawi. Mi Qinglong tidak tahu apakah penguasa wilayah yang telah melarikan diri dari pembatasan besar awal surgawi memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam penempaan Raja Semu. Bagaimanapun, para penguasa wilayah ini semuanya terluka parah dan membutuhkan setidaknya 100 atau 200 tahun untuk pulih. Namun bahkan jika mereka hanya menganggap penguasa wilayah bawaan dari Klan Tinta yang masih hidup, jika Klan Tinta mengubah mereka semua menjadi raja semua, hasilnya akan menjadi angka yang mengejutkan. Begitu suara Mi Qinglong jatuh, aliran cahaya lain terbang dari langit. Itu adalah utusan yang telah mengumpulkan intelijen dari berbagai medan pertempuran domain besar. Mi Qinglong buru-buru menyelidiki situasinya. Wajahnya tiba-tiba menjadi pusat. Hal yang paling mengkhawatirkan telah terjadi. Di pihak Klan Tinta, jumlah Besudo Loyalot jauh lebih harapan mereka. Hanya wilayah Northern Misterius saja yang memiliki total 4 Besudo Loyalot. Segera setelah pertempuran pecah, keempat raja semu ini merobek garis depan ras manusia dan 4 arah yang berbeda, menyebabkan kerusakan besar pada pasukan ras manusia. Untungnya para Master Order ke-8 dengan cepat membentuk formasi pertempuran mereka sendiri dan nyaris tidak bisa melawan. Namun situasi seluruh wilayah Northern Misterius masih belum optimis. Sangat sulit bagi ras manusia untuk menguasai pintu masuk tunggu alam semesta. Adapun medan pertempuran domain besar lainnya yang telah meletus menjadi pertempuran besar. Ada banyak raja semu yang telah muncul. Bahkan ada beberapa penguasa wilayah bawaan yang telah muncul dari pembatasan besar awal surgawi dan terluka parah serta memiliki aura yang lemah. Kekuatan penguasa wilayah bawaan ini telah sangat berkurang, jadi mereka secara alami bukan tandingan Master ras manusia Orde ke-8. Selain itu, hidup mereka dalam bahaya. Tetapi tidak peduli apa, mereka masih penguasa wilayah bawaan dan sulit bagi Master ras manusia Orde ke-8 untuk melawan mereka, menyebabkan banyak masalah bagi ras manusia. Satu-satunya hal yang membuat Mi Qinglong merasa bersyukur adalah bahwa meskipun jumlah raja semua di pihak Klan Tinta melebihi harapannya, itu tidak cukup untuk membuat ras manusia putus asa. Dari kelihatannya, para penguasa wilayah bawaan yang telah melarikan diri dari pembatasan besar awal surgawi dan belum pulih dari luka-luka mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi raja semu. Untungnya situasinya tidak terlalu buruk, jika tidak ras manusia akan menderita kekalahan telak. Di pihak Klan Tinta, jumlah besar penguasa wilayah bawaan lama telah dikorbankan untuk membuat sekelompok raja semu. Meskipun jumlah master yang mereka miliki agak kurang, kualitas pasukan mereka telah meningkat